mulia yang dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bahasa Arab yang kalau di Indonesia kan itu malam kemuliaan, atau Qadar itu bisa dikatakan kepastian. Berarti Lailatul Qadar adalah malam kepastian. Kenapa dikatakan demikian? Karena di malam itu mulai ada kepastian tentang syariat hukum Islam. Lailatul Qadar itu adalah satu waktu atau satu malam yang selama ini kita memahami Lailatul Qadar itu turun dari langit. Benar. Kalau kita memahami dari surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam atau di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang diturunkan bukan Lailatul Qadarnya, tapi yang diturunkan adalah Al-Quran. Nah, waktu diturunkannya Al-Quran itulah yang kemudian dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam kepastian. Kenapa dikatakan kepastian? Iya, karena dengan diturunkannya Al-Quran, syariat Allah itu akan berlaku untuk umat manusia. Hukum-hukum Allah itu akan diterapkan kepada umat manusia. Berarti ada kepastian, yang batil ya batil, yang hak ya hak. Itulah yang dikatakan malam kepastian. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Iya memang, karena di waktu turunnya Al-Quran itu merupakan kemuliaan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang diturunkan Allah kepada umat Muhammad. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan lebih baik daripada malam dari 1000 bulan. Rasulullah SAW itu ketika bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Kita ambil contoh saja Nabi Nuh. Nabi Nuh itu wakilah umurnya 1700 tahun. Oke, ada yang mengatakan 1450. Dan dia berdakwah itu 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Itu pun hanya mendapatkan umat 80 orang. Dakwah 950 tahun mendapatkan umat 80 orang. Nabi Ibrahim itu umurnya 200 tahun, wakilah 300 tahun. Beliau berdakwah itu pun tidak mendapatkan umat, Nabi Ibrahim. Umatnya yang kemudian dipersulit menjadi istrinya, Dewi Hajar. Dari sekian umur yang panjang itu, Rasulullah SAW merasa iri dengan mereka yang diberi umur panjang, sedangkan Muhammad dan umat Muhammad itu hanya diberi umur sekitar 60 tahun atau 65 tahun, sekitar itu sudah. Maka dengan begitu Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau utus aku di Nabi yang terakhir yang kemudian umurnya itu pendek? Apakah bisa menandingi dari umat-umat yang terdahulu, bisa menandingi nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang, yang tentunya ibadahnya pun juga akan banyak? Itu keluh kesah Rasulullah. Dan kemudian Lailatul Qadar, kalau kita melihat asal usulnya, itu suatu ketika Rasulullah itu di Masjid Taklim seperti ini, di Masjid Nabawi. Beliau itu bercerita tentang satu nabi dari Bani Israel yang itu merupakan namanya tidak disebutkan di Al-Quran, tapi kisahnya ada di Al-Quran. Adalah namanya Nabi
Nabi Sam'un al-Ghazi. Nah, kalau diplesetkan ke Indonesia Samson, Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini orang yang hebat. Dia sendirian melawan tentara kafir dari Romawi. Dia melawan sendirian karena dia sendiri yang Islam. Dengan senjata andalannya yaitu rahang unta, tulang dari rahang unta. Hanya itu senjatanya. Tapi oleh Allah diberi kemujizatan, fisiknya sangat kuat, bisa melawan ribuan orang kafir sendirian, bisa menghancurkan benteng orang kafir, bisa menghancurkan istana. Itu Sam'un al-Ghazi. Satu ketika Sam'un al-Ghazi itu merepotkan pasukan kafir, sehingga raja kafir itu memberi sayembara, siapa yang bisa membunuh Sam'un al-Ghazi akan diberi imbalan yang sangat banyak sekali, dari emas, permata dan seterusnya. Dan termasuk yang tertarik untuk mendapatkan imbalan itu adalah istrinya sendiri, karena istrinya itu memang kafir, istrinya Sam'un al-Ghazi. Kemudian istrinya itu bertanya kepada Sam'un al-Ghazi, apa kelemahan kok jenengan bisa sekuat itu? Langsung karena saking cintanya kepada istri, dijawablah, kelemahanku itu ada pada rambutku. Kelemahanku itu ada pada rambutku. Betul, setelah mendapatkan informasi itu, Sam'un al-Ghazi itu ketika tidur, ketika cerita saja, itu di borgol atau di tangannya dan kakinya itu diikat di tempat tidurnya, yang kemudian dipanggil antara dari orang kafir itu untuk ditangkap. Setelah ditangkap, Sam'un al-Ghazi itu disiksa begitu luar biasa, tapi tidak meninggal. Kemudian Sam'un al-Ghazi berdoa kepada Allah, meminta kekuatan supaya bisa terlepas dari ini dan bisa menegakkan kalimat Allah dan bisa melawan orang-orang kafir. Oleh Allah doanya itu dikabulkan dan kekuatannya itu muncul kembali, sehingga tali-tali yang mengikat Sam'un al-Ghazi itu bisa diputuskan semuanya. Setelah itu Sam'un al-Ghazi bertekad, ya Allah, karena Engkau telah menolong saya, maka saya berjanji bahwa saya akan melawan orang kafir. Berilah umur panjang saya untuk bisa melawan orang kafir itu. Sehingga mulai saat itu Sam'un al-Ghazi itu menjadi satu-satunya ksatria yang melawan orang kafir sampai waktunya 1000 bulan. Jadi dia berperang sendirian melawan orang kafir itu 1000 bulan, atau kira-kira ya 83 tahun sekian. Itu Rasulullah bercerita kepada sahabat tentang Sam'un al-Ghazi. Sahabat itu begitu iri, wahai Rasul, kenapa kita ini tidak seperti Sam'un al-Ghazi yang umurnya panjang, yang bisa berperang selama 1000 bulan, dan siangnya dia itu berpuasa, malamnya dia itu beribadah. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Nah, ini ada di hadis ini. Maka kemudian Jibril turun membawa wahyu yang berupa surat Al-Qadar. Jadi asbabun nuzul surat Al-Qadar, salah satu riwayat mengatakan Rasulullah bercerita tentang Sam'un al-Ghazi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Maka dengan begitu, keinginan para sahabat, keinginan Rasulullah terjawab sudah, bahwa bisa menandingi umat-umat terdahulu, atau mungkin bahkan bisa lebih. Kita pikir saja begini, kalau umat-umat terdahulu itu bisa hidup 1000 tahun, bisa beribadah 1000 tahun, sedangkan kita umat Muhammad yang merupakan khairul ummah, sebaik-baik umat, dan Nabi Muhammad pun juga Nabi akhir zaman yang merupakan Sultanul Anbiya wal Mursalin,
itu akan bisa menandingi ketika umat Muhammad itu bisa memenuhi Lailatul Qadar. Katakanlah kita itu mulai puasa umur berapa? Umur 10 tahun. Umur 10 tahun kita diberi umur 60 atau 70 tahun gitu. Berarti kan kita beribadah kalau 60 tahun bisa mendapati puasa atau bisa mendapati Lailatul Qadar selama 50 kali. Kan begitu. Selama 50 kali. Artinya 50 kali 1000 bulan. Oke, 50 kali 1000 bulan dia tidak mengalikan saja. Nah, itu yang kemudian membandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jadi alangkah istimewanya kita sebagai umat Muhammad karena Allah meskipun memberikan umur pendek kepada kita, tapi diberi kesempatan oleh Allah mendapati satu malam, satu waktu yang itu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita umat Muhammad. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menggembirakan. Tentunya ini yang membahagiakan. Soalnya apalah artinya umur yang panjang tapi justru malah disia-siakan. Lebih baik umur pendek tapi bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Umur panjang itu merupakan keberkahan ketika itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan dan untuk ibadah. Tapi umur panjang akan menjadi bencana ketika justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, dengan malam Lailatul Qadar ini kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita tanpa ada kekhawatiran melakukan maksiat. Hanya satu malam. Nah, untuk waktu-waktunya kapan, untuk fadilah-fadilahnya bagaimana, itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Karena tugas kami itu membahas tentang Lailatul Qadar dan insya Allah semuanya itu bersumber dari kitab dan dari tafsir yang kami baca. Sehingga ini bukan karangan sendiri, insya Allah bukan. Maka dari itu berbahagia kita ini sebagai umat Muhammad yang diberi kemuliaan, yang diberi keutamaan, yang kemudian diberi satu waktu Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya diberikan kepada kita umat Muhammad. Maka di malam Ramadan ini kita hendaknya selalu mencari yang namanya Lailatul Qadar supaya betul-betul bisa merasakan kelipatan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita dan menjadikan puasa kita lebih sempurna. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma